Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu untuk yang kesekian kali ya, anak. Ini kita akan membahas tentang pembahasan soal latihan persiapan asas genap untuk matematika lanjut. Oke, untuk yang pertama, soal yang pertama adalah sebuah bak penampung air berbentuk balok tanpa tutup memiliki alas persegi dengan sisi X dan tinggi T. Jika luas permukaan bak tersebut ditetapkan sebesar 192 meter. Ya, 122 meter ini. Ya kan? Maka nilai X agar volume air menjadi yang ditampung menjadi maksimum. Nah, ini salah satu materi tentang aplikasi dari turunan ya, tentang stasioner ya. Berarti ini kita akan mencari dulu terkait model matematikanya. Jadi kita gambar dulu ya, sebuah bak berbentuk balok ya. Ini ada balok itu. Ya kan? Ini ya. Dengan alasnya berupa persegi dan tingginya T. Berarti alasnya ini berupa persegi ya. Berarti ini X, ini kita X, ini kita T gitu kan. Kemudian luas permukaan tersebut ditetapkan sebesar luas permukaan. Nah, luas permukaan itu berarti ya kita harus membayangkan ini kalau kita buka ada bagian apa saja sih yang di sana ya kan. Jadi ada ini ya, saya gambarkan ya, ini ya kan alas, ada selimutnya atau sisi samping-sampingnya itu, dan ada atap. Nah, tapi kan di sini tidak diberikan berbentuk tanpa tutup ya kan. Jadi berarti tidak ada atapnya, hanya alas dan samping-sampingnya. Berarti luas permukaannya ada luas alas dan tambah ada luas selimutnya, gambarnya kan gitu. Oke ya, luas alas di sini adalah luas persegi, berarti X kali X atau sisi kali sisi, ditambah ini di sini ada luas selimutnya, itu kan ada X kali T. Tetapi karena ini sama semua, berarti kita tinggal mengalihkan dengan 4. Ya kan, ada sama semua karena ada 4 sisi. Ini harus luasnya adalah 192 meter. Nah, ini ya. Tentukan nilai X agar volume maksimum. Nah, ini berarti kita harus mencari rumus volume. Itu rumus volume, luas alas dikali dengan tinggi. Ya, ini rumus umum ya. Tingkat-tingkat sudah saya sampaikan di kelas sering kali ya. Berarti ini luas alasnya adalah persegi X kuadrat dikali T. Nah, kamu lihat ini, kan ada dua variabel ini. Berarti kan belum bisa kita selesaikan karena susah ya, karena dua variabel. Makanya kita hubungkan dengan ini yang ada di sini tadi. Ini biar caranya itu kita substitusikan ke dalam sana gitu ya. Ini kita rubah menjadi apa ini? T aja ya, ini kita sepertinya gampang, lebih gampang T. Oke, ini berarti kalau kita tulis berarti 4xt sama dengan ini X kuadratnya pindah, berarti 192 min X kuadrat, berarti T sama dengan 192 min X kuadrat dibagi 4X kan itu. Nah, kita substitusikan ke dalam sini, berarti X kuadrat dikali 192 min berapa tadi? X kuadrat ya, X kuadrat dibagi 4X set. Nah, sudah, tinggal kita coret-coret nih, ini sama ini ya. Berarti 4-nya masih, berarti volumenya tinggal seperempat kita pindah ke sini biar nggak bingung. X nya kita masukin, jadi 192X min X pangkat 3. Nah, ini kan tadi tentang volume maksimum ya. Maksimum minimum itu berarti kita larinya harus pakai stasioner. Stasioner itu apa? Itu fungsi turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, ini yang ditanya tentang volume, berarti yang akan kita turunkan nanti adalah tentang volumenya ini ya. Berarti kita tinggal ikuti aja. Berarti volumenya, mungkin kita
konteks ini. Set, volume turunan pertama itu sama dengan 0 ini ya, berarti 1/4 dikali 192 min 3x kuadrat itu harus sama dengan 0. Ini 1/4-nya pindah, berarti 0 bagi 1/4 tinggal 0 masih, berarti tinggal seperti ini. Min 32 sorry ya, berarti 3x kuadrat ya, ini min 3x kuadrat sama dengan 100 min 192, berarti x kuadrat berarti min 192 dibagi min 3, berarti min bagi min plus, berarti 192 ini berarti 6 ya, 64. Nah berarti x sama dengan plus minus akar dari 64. Nanti x nya harusnya hanya 8 karena x tadi kita menyatakan panjang ya, jadi harus positif. Nah ini tinggal yang tanya tadi apa, tentukan nilai x ya, berarti sudah selesai ya. Kalau ditanya tentang volume, misalnya kalau ditanya episode tentang volume, ya udah berarti kita tinggal nyari t nya dulu ya. Ini kita nyari t nya dulu, dimasukkan ke sini. Misal ini ya, misal kita mencari volumenya sekalian ya, berarti T sama dengan 192 kurangi X nya tadi 8 kuadrat dibagi 4 kali 8, berarti T nya 192 kurangi 64, berapa itu? 192 kurangi 64, berarti belakangnya 8, berarti 128 ya kan, dibagi 4 kali 8 ya, berarti coret dulu ya, 108 bagi 4 32 bagi 8 adalah 4. Nah ini ya, berarti volume maksimumnya ada di x kuadrat dikali t ya. Oke, berarti 8 kuadrat dikali 4. Now battery, please charge. Sorry ya, kaget saya. Berarti 64 dikali 4, berarti 416 254 ya, meter kubik. Nah, nih kalau ditanya volumenya. Tapi kan di soal ini hanya ditanya tentang X ya. Jadi ya sudah, sebenarnya tadi sudah selesai ya. Cuma ini seumpama ya, seumpama saja ya. Kita diminta untuk mencari volumenya. Gitu ya. Lanjut ya. Sorry. Mana nih? Set. Oke. Ini biasanya gimana? Oke. Harus 2 jari ya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Sebuah kaleng minuman berbentuk tabung tertutup akan dibuat dengan volume 128 pi cm3. Agar bahan logam itu digunakan untuk membuat kaleng tersebut minimum, berarti kan luas permukaannya harus minimum. Tentukan jari-jari alas kaleng tersebut. Nah, ini sama kayak soal di atas, cuma ini kan dia berbentuknya berupa kaleng ya, berarti kaleng kan bentuknya tabung. Tabung ini gambarnya berarti gini harus dulu ya, set sorry ya, agak gampang, apakah gambar pakai tutup nggak tadi? Berbentuk tertutup, sebuah berbentuk tabung tertutup ya, berarti ada tutupnya ya, jadi ada tutupnya nih, set gitu ya. Oke, ada tutupnya. Oke, berarti kita nyari dulu terkait tentang apa yang diketahui, yaitu volumenya. Volume itu luas alas kali tinggi ya. Ingat-ingat, berarti volumenya itu luas alasnya ini kan berarti berupa lingkaran pi r kuadrat. Nah ini ya, tingginya nih berupa tinggi tabung ya, dari tinggi tabung bukan tinggi, berarti sama dengan berapa tadi? 128 pi, 128 pi ya. Oke, pi nya kita coret, set, berarti tinggal r kuadrat dikali t sama dengan 128 kan ini. Oke, berarti ini nanti kan mesti dirubah ya, dirubah ke salah satu variabel. Cuma kita cari dulu tentang luas permukaan. Nah, luas permukaan itu berarti
berarti ada luas alas, ya kan, ada luas atap karena ini tertutup, ada luas selimut, ya itu pasti ini ada, biasanya ada unsurnya ini kalau kalian memahami ya. Oke, berarti luas alas itu berupa pi R kuadrat lingkaran ya. Luas atap juga pi R kuadrat, berarti ini kita kali 2 aja. Tambah luas selimut tuh berarti kan kalau luas selimut itu berupa persegi panjang. Jadi kalau selimutnya ini yang ini ya kita buka gitu kan, kita jembreng. Nah, itu kan jadinya sebuah persegi panjang gitu kan. Ini berupa tinggi. Lah ini kan yang melengkung ya. Ini kan yang melengkung ya kan. Itu kan berupa apa? Keliling kan, lingkaran. Kenapa? Karena dia panjang. Panjang itu berarti keliling. Berarti kayaknya 2 pi R T gitu kan. Udah kita substitusikan aja tadi ini biar enak, biar T sama dengan aja ya. Karena kalau R sama dengan nanti jadi kuadrat, jadi akar maksudnya. Susah nanti ya. Kita masukkan aja ini luasnya berarti 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R, T-nya itu 128 per R kuadrat ya. Oke, coret ya kan. Berarti ini kalau kita tulis lagi luas berarti 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi 128 deng kali 2 harus tulis 2 kali 128 R nya min 1 ya, karena masih ada 1 di bawah ya kan. Oke, berarti ini kita stasionerkan, kita turunkan. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, oke, berarti turunkan 2 kali 2 4 pi R ditambah min 4 kali 128. Min 4 kali 128 min ya berarti ya, plus kali min 256 biar gak jelas, 256 pi R pangkat min 2 ini harus 0 kan itu. Berarti kita pindah ruas ke kanan ya, berarti 4 pi R sama dengan 256 pi R min 2 ya kan, biar nggak bingung. Ini kan ya wis tak tulis pelan-pelan ya, ini P nya coret gitu kan. Ini sama ini tadi berapa, 1256 dibagi 4 tadi kan 128 bagi 2 berarti 64. Masih jadi R sama dengan 64 per R kuadrat kan, min kan. Pindah ke sana berarti R pangkat 3 sama dengan 64. 64 itu berdua berapa? 64 itu 4 ya. 4 kali 4 16. Nah, ini 4 pangkat 3 berarti R nya 4 gitu nggih. Nah, ini kalau ditanya tentang luas permukaan minimumnya ya, berarti kita harus nyari, kita masukkan dulu ke dalam sini mencari T, kemudian kita nyari luas permukaan nggih. Tapi kan ini hanya ditanya tentang jari-jari, tidak perlu kita cari lagi sampai panjang lebar gitu nggih. Oke, lanjut untuk nomor 3. Oke. Ini nomor 3 ya, sorry ini salah, ini nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 10. Fungsi ini memiliki titik balik maksimum di titik P dan titik balik minimum di titik Q ya. Oke, mana? Oke. Tentukan koordinat titik P dan Q ya, maksimum minimum lagi. Berarti apa tadi? Kayak stasioner di turunan pertama harus sama dengan 0, berarti 3x kuadrat min 6x min 9 ini harus sama dengan 0. Ini kita bagi 3 aja biar gampang. Begini berarti x min 3 ya, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x nya
3 dan X nya min 1. Nah ini kan kita nyari Y nya, berarti kita masukkan ke sini ya, ke dalam fungsinya tadi ya, untuk mencari Y nya. Berarti yang pertama untuk yang X sama dengan 3 dulu, berarti F3 berarti berapa tadi? 3X, X pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3X 3 pangkat 3 kuadrat dikurangi 9 kali 3 ditambah 10 ya. Berarti ini 27 kurangi 27 nih ya, habis ya. Min 27 tambah ini berarti min 17. Nah, kemudian kalau X nya min 1, berarti F min 1 berarti min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 kuadrat min 9 kali min 3 ditambah 10. Ini min 1 kurangi 3, min 1 udah 3 min 2, ini min 2 ya, min 2 ini 27, 27 kurangi 2 25, 25 tambah 10 35. Salah deh. Tuh. Ini kok 3 ya, salah ya. Makanya kok gede-gede banget. Jadi min 1 ya. Berarti 15 harusnya. Ya kan? 10 kurangi 19 kurangi 2 min 1 kurangi 3 min 4 kok min 2 min 4 ya, sorry. Nanti 15. Berarti titiknya kita miliki 2 ya. Yang tadi ya. 3, min 17 dan min 1,15. Nah, mana yang maksimum ini, Pak? Dilihat X sama Y-nya ya. Jadi X sama Y-nya yang paling besar yang mana, itu yang menjadi maksimum. Berarti kalau di sini yang paling besar 15, berarti ini disebut dengan titik maksimum. Ini dia min 17 kecil disebut dengan minimum ya. Berarti titik P-nya itu maksimum, berarti ini yang P, ini yang Q gitu ya. Kemudian yang B, tentukan persamaan garis lurus yang melewati kedua titik stasioner tersebut. Ya ini rumus SMP, Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X min X2 gitu ya. Berarti Y min 17 plus 17 dibagi 15 dikurangi min 17. Nah, sama dengan X min 3. Berarti ini 1 ding. Berarti 3 min 1. Nah, berarti Y plus 17 sama dengan 32 sama dengan X min 3 per 4 ya. Berarti sorry, untuk geser dong. Akhirnya untuk nyoret ya. Coret 8 ya, kali silang. Kita kalikan silang, berarti Y plus 17 sama dengan 8X min 24. Berarti Y sama dengan 8X min 24 min 17. Y sama dengan 8X min 41. Oke ya. Salah itu apa? Enggak kan? Cek dulu ya. Y min Y1 17 per 15 dikurangi, ini jadi plus ya, X min 3 per 3 min 1 4. Coret 8 ya. Kalsium 8X min 24. Oke, boleh gitu guys. Nomor 4 ya, sorry, masih nomor 4 ini ya. Oke. Diketahui fungsi kurva X. Kurva tersebut memiliki titik stasioner. Berarti tadi ya, turunan pertama sama dengan 0. Di X sama dengan 1 dan garis singgung kurva di titik dengan absis X sama dengan 2.
memiliki gradien 15. Nah, ini ingat, gradien itu dimulai dari datar ya. Kalau dia sejajar sumbu X, berarti ini M-nya 0. Ya kan? Kalau dia tegak lurus, maka M-nya semakin besar. Tak hingga berarti ini itu yang harus diingat-ingat ya. Jadi semakin ke dia muter ke sana, berarti kan semakin besar M-nya. Kalau ke sini nanti kecil lagi, gitu nggih. Ya, terus diperhatikan ya, siapa tahu besok di SNBT atau di mana nanti yang keluar adalah gradien sejajar sumbu X itu berapa. Nah, itu M-nya 0, gitu nggih. Oke. Kita cek dulu tentang stasionernya ini dan garis singgung ya. Stasioner dia mengatakan Hx sama dengan 0 ya. Berarti 3x kuadrat ditambah 2px tambah q sama dengan 0. X nya tadi min 1, kita masukkan 3 kali min 1 kuadrat ditambah 2p kali min 1 tambah q sama dengan 0. Berarti 3 min 2p ditambah q sama dengan 0. Berarti min 2p tambah q sama dengan min 3. Lepas kalau nggak selesai, ya nggak apa-apa. Berarti nanti pasti harus butuh satunya lagi untuk menyelesaikan. Gitu nggih. Nah, ini garis singgung kurva dengan memiliki gradien. Nah, gradien itu sama dengan turunan pertama, ya kan? Berarti kita tinggal nurunkan. Jadi sama tadi ya. Berarti 3x kuadrat ditambah 2px ditambah q. Ini sama dengan gradien. Berapa gradiennya? 15 gitu ya. X-nya berapa ini? 2. Kita masukkan lagi ke sini. Ya, berarti X-nya 2. 3 kali 2 kuadrat ditambah 2p kali 2 ditambah q sama dengan 15. Di 12 ditambah 4p ditambah q sama dengan 15. Di 4p ditambah q sama dengan 15 kurang 12, 3. Nah, ini kita eliminasi ya kan. Eliminasi berarti 4p ditambah q sama dengan 3 min 2p ditambah q sama dengan min 3. Ini dikurangi ya karena sama-sama positif. Berarti 6p sama dengan 6. Berarti p nya 1. Kita masukkan segampang ke sini saja. Min 2 kali 1 ditambah q sama dengan 3. Berarti q nya pindah ruas 5. Oke, selesai ya. Tentukan nilai kosata p dan q, selesai. Terus tentukan interval di mana fungsi tersebut turun. Nah, ini kan berarti tinggal kita masukkan aja ya. Berarti hx nya itu berupa x pangkat 3 ditambah p nya tadi 1, berarti x kuadrat ditambah q nya 5 tambah 5 ya. Berarti turun berarti kurang dari 0. Oke. Berarti 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 kurang dari 0 gini ya. Berarti kita faktorkan ya. 15 p nya 1. Oh, lagi salah ya. Salah ini ya. Makanya kok ini nggak bisa difaktorkan. Nggak bisa ya. Saya sabar. Kita ulangi. Ini tadi kan min 3 ya. Berarti ini q nya min 1. Nah, coba ya kembali lagi ya. Ini x pangkat 3 ditambah p nya 1, p nya 1, q nya min 1, min x berarti tambah 5. Jadi 3x kuadrat ditambah 2x min 1. Nah, ini kan kali sini min 3, berarti 3x
dibagi 3 ya. Biar min 3 itu berarti plus 3 sama min 1. Ini X plus 1, nah ini coret ini ya, berarti ini 3X min 1. Jadi X nya sama dengan min 1, X nya sama dengan 1/3. Ini harus digambar ya, set bolong ya, karena nggak pakai sama dengan ini min 1 yang kecil dan 1/3 di sini. Karena di sini tadi X kuadratnya positif kan, positif nih ya, berarti kita mulai dengan plus ya. Ini berarti plus min plus. Nah, yang dihasil adalah negatif. Kenapa? Karena kurang dari ya. Berarti jawabannya adalah di antara min 1 sampai 1/3. Dia akan turun grafiknya. Oke ya, lanjut. Laju pertumbuhan populasi bakteri dalam sebuah cawan Petri dinyatakan dengan fungsi ini. Jika pada awal pengamatan jumlah bakteri adalah 100, tentukan rumus fungsinya. Oke, ini berarti kan kita disuruh mencari integralnya ya. Karena ditanyanya fungsi P, ini kan P aksen, berarti P T itu sama dengan integral dari 10T ditambah 5 dibagi T kuadrat ditambah T ditambah 2 pangkat 2 ya, dt ya, karena fungsinya dalam T. Nah ini berarti apa nih? Nggak mungkin toh kalau kita integral biasa, pasti dia substitusi ya, karena parsial nggak mungkin ya. Berarti kita misal yang bawah ya, yang pangkat T ada pangkatnya, berarti T kuadrat ditambah T ditambah 2 berarti du per dt sama dengan 2T ditambah 1. Kita pindah ruas, du sama dengan, kok du salah ya, dt ya, dt sama dengan du per 2T plus 1. Nah, kita substitusikan ke atas. dpt sama dengan integral 10T ditambah 5 dikali U pangkat min 2 ya kan, ini U ya. Kita naikkan sekalian, dt nya kita ganti du per 2T plus 1. Ini ya, berarti ini coret ya, karena mesti kelipatan 5 ya, nggak mungkin nggak. Berarti integral 5 U min 2 du berarti ditambah 1 5 bagi min 1 plus C. Nah, berarti fungsi PT nya adalah min 5 ya, atau dipersekalian ya, karena itu pangkat min 1 ya, dipersekalian berarti min 5 dibagi U nya tadi T kuadrat ditambah T ditambah 2 pangkat min 1 berarti pangkat 1 plus C. Nah, ini adanya kan fungsinya, ini belum selesai. Dia ngomong lagi, jika awal pengamatan ketika T nya 0, jumlah bakterinya 100. Nah, berarti tinggal masukin aja P 0 ya kan. T min 5 dibagi 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah C, ini harus 100 ya. Berarti min 5 per 2 ditambah C, ini harus 100 ya kan. DC sama dengan 100 ditambah 5 per 2. Samain tersebut berarti 205 per 2. Berarti fungsinya adalah min 5 ditambah T kuadrat ditambah T ditambah 2 tambah 205 per 2. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bro, pagi ini udah pagi, bro. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan Vt dirumus sebagai berikut. Jika posisi awal S, nah ini kita hubungkan dengan fisika. Mencari S itu berarti pasti kecepatan di integral ya, tinggal T. Nanti kita naikkan integral 6T itu kita rubah jadi sekalian jadi pangkat ya, berarti T kuadrat tambah 9 pangkat setengah, betul ya. Nah ini pasti substitusi lagi ya,
Berarti misal U sama dengan T kuadrat ditambah 9. Berarti DU per DT D2T. Berarti kita DT sama dengan DU per 2T. Nah, kita cemplungkan, kita masukkan ke atas. S sama dengan sini aja ya, biar cukup. DS sama dengan integral dari 6T U pangkat setengah, ya kan? U nya kan tadi kan, DT nya diganti DU per berapa T? 2T. Ya, kita coret 3. Berarti S sama dengan integral 3U pangkat setengah DU. Yes. Berarti ini tinggal nambah setengah ya, tambah 1, setengah tambah 1, 3/2 dibagi 3 kali 2/3 ya toh. Pangkat 3/2 plus C. Nah, berarti S sama dengan coret, berarti 2 kali U tadi apa tadi? U nya T kuadrat tambah 9 ya. T kuadrat tambah 9 pangkat 3/2 gitu, plus C. Nah, ini yang diminta belum selesai. Nah, disuruh nyari C nya ini Mas ya, karena T nya dikasih hasilnya 20. Jadi ketika T nya 0, berarti T 2 di 0 ditambah 9 gitu, pangkat 3 ya kan? Oke, ini berapa tadi? Sebentar. Tak minum dulu. Wah. Ditambah C harus sama dengan berapa tadi? 20 meter ya. Nah, ini kita hitung. Ini berarti 2, jadi ya wis lah. 2 kali 9 pangkat 3/2 ditambah C sama dengan 20. Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2. Ini pangkat 3/2. Nah, ini coret ya. Coret berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 27 kali 2 54 ditambah C sama dengan 20. C nya min 24. Jadi fungsi S nya adalah 2 akar T kuadrat ditambah 9 pangkat 3 ditambah C. C nya min ya, min 24. Oke, lanjut ya. Nah, ini Pak kok panjang? Enggak, karena menjelaskan, enggak fokus ya. Sebuah drone bergerak vertikal dengan kecepatan VT 3T kuadrat min MT ditambah 4. Drone tersebut diterbangkan selama 2 detik dari T0 hingga T-nya 2. Agar perpindahan drone tersebut tepat setinggi 18 meter, tentukan nilai parameter sensitivitas M yang harus diatur. Nah, ini berarti kan kita diminta mencari M-nya ya kan. Cuma itu kan dia bilang ini disebut pada setinggi ini. Tinggi itu sama kayak jarak. Untuk mencari tinggi atau mencari jarak dari V itu berarti diintegral. TH diintegral dari 3T kuadrat min MT ditambah 4 DT gini ya. Cuma dia ngomong ini digerakkan dari 0 sampai 2. Nah, ini berarti integral tentu dari 0 sampai 2 kan itu. Nah, menghasilkan berapa meter? 18. Berarti ini tinggal 3T pangkat 3/3 ditambah min MT kuadrat per 2 ditambah 4T dari 0 sampai 2. Ini harus 18 ya. Nah, di soal 18 ya. Coret kita masukin semuanya bareng. Berarti 2 pangkat 3 kurangi 0 pangkat 3 min M per 2 2 pangkat
2 pangkat 2 min 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 kurangi 0 harus 18. Ini 8, ini 4 per 2 2M ditambah 8 sama dengan 18. Min 2M sama dengan 18 kurangi 16 2. Di M nya min 1. Wah, gampang sekali ya, terlalu mudah ini buat anak IPA itu, apalagi MAN 2 itu terlalu simple ya. Sebuah mobil balap sedang diuji coba lintasannya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 detik. Fungsi kecepatannya adalah VT. Jika diketahui total jarak yang ditempuh selama 3 detik. Nah, ini dari 0 sampai 3 ya tadi ya. Adalah 36, berarti sama kayak di atas ya, cuma ini S itu aja. Itu integral dari V. Nah, V-nya apa itu? A T kuadrat ditambah 2T. Nah, ini disuruh tentukan nilai percepatan. Nah, dikasih petunjuk cari nilai A-nya terlebih dahulu. Berarti kita nyari kecepatannya. Percepatan awal, percepatan ya, sorry, bukan kecepatan. Nah, nih. Berarti kita disuruh mencari A-nya dulu. Berarti S-nya ini diintegral, berarti A per 3T pangkat 3. Ini sorry ya, dari 0 sampai 3 detik ya, ini ditambah 2T kuadrat per 2 dari 0 sampai 3 itu harus 36 meter. Ini coret-coret kita masukkan bareng. A per 3 pangkat 3 kurangi 0 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat kurangi 0 kuadrat itu harus 36. 27 bagi 3 ya 9A ditambah 9 sama dengan 36. Kita bagi 9 semua, ini kan gampang. Di A ditambah 1 sama dengan 4, berarti A nya 3 gitu ya. Berarti fungsi V nya itu adalah A nya 3 ya, jadi 3T kuadrat ditambah 2T ya. Nah, ini yang intinya adalah percepatan. Percepatan tuh turunan dari kecepatan, jadi urutannya S, V, kemudian A gitu ya. Berarti A itu sama dengan turunannya V aksen. Di A sama dengan 6T plus 2. Nah, intinya adalah percepatan awal. Percepatan awal berarti T nya 0. Di A sama dengan 6 kali 0 ditambah 2, berarti A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat gitu. Wah, gampang lah, 5 menit gak ada ini. Oke, lanjut. Apa ini? Oke, ini menarik sekali ini soalnya ya. Diketahui Gx adalah fungsi kontinu, jadi fungsinya itu tidak terputus ya. Jika diketahui integral dari 2 sampai 5 adalah min 4 dan 2 sampai 9 adalah 10, maka hasil dari ini gampang bro. Ini berarti integral dari 5 sampai 9 2Gx. Nah, ini kita kerjakan menggunakan sifat ya, karena fungsinya nggak ada ini. Pasti yang bisa kita pakai adalah sifatnya. Ini sifatnya keluar 2, ini berarti dari 5 sampai 9 Gx dx. Nah, ini biar ketemu 5 sama 9 kita gunakan yang diketahui ini ya, menggunakan sifat apa ya, itu ya. Jadi integral A B F ini ditambah B C F itu harus nanti sama dengan A C F. Nah, ini kita logikanya ke sini ya. Berarti biar 5 ini, sorry ya, kita buka kurung besar dulu ya, karena kita kerjakan yang ini 5 dulu. Berarti ini integral 5 yang sama di sini 2 ya, berarti 2 Gx dx ditambah 29 Gx dx ya kan. Nah, 2 lah, ini kan 2 sama 5 kebaliknya yang ini ya, ya kan. Berarti ini secara sifat berarti tandanya tinggal, jawabannya tinggal kita balik 4, berarti ini soal 10. Nah, gampang ini. 14 berarti 28. Wis rampung, Bro. Oke, Bro. Lanjut. Padahal ini soal SNBT ya. Ini yang Pak bisa ambil adalah soal SNBT, walaupun itu udah tahun-tahun lama.
ya nggak apa-apa lah, siapa tahu nanti bisa kalau kalian ada yang mengikuti ujian mandiri atau ujian yang lain, siapa tahu ada integral materinya dan ini keluar lagi ya, jadi tidak sepusing serumit itu ya, jadi ya seperti itulah ya. Lanjut. Oke, ini integral dari 0 sampai 6 ya, dari fx ditambah 2x dx. Nah, ini kan secara sifat penjumlahan bisa kita pecah 0 sampai 6 fx dx ditambah integral 0 sampai 6 2x dx. Nah, ini 0 sampai 6 di sini juga nggak ada di atas ya, pakai sifat yang seperti tadi ya. Di 0 sampai 3 fx dx ditambah 3 sampai 6 fx dx ditambah, nah ini kan integral biasa ya, berarti itu x kuadrat ya, jadinya x kuadrat dari 0 sampai 6. 0 sampai 3 di soal 5 ditambah 8 ditambah ini kita masukkan langsung bareng, berarti 6 kuadrat kurangi 0 kuadrat, ini 13 ditambah 36 49. Gampang sekali gitu ya anak-anak. Cukup sampai sini ya, udah 1:30 ini ternyata. Oke, silakan dipelajari, jika ingin ada yang ditanyakan oke silakan saja nanti bertanya, bisa lewat WA di nomornya Pak Wicak. Cari di Bimbel Wicakama kalau nomornya saya ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya.